Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung di sekolah kita SMP Negeri 2 Mbalen. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Prasetyawati, yang mana pada MPLS pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang tata krama. Ya, baiklah kita akan mulai. Apakah yang dimaksud dengan tata krama itu? Ya, tata krama berasal dari kata tata. Tata itu adat ataupun norma. Ya, kemudian krama adalah sopan santun atau aturan dari sebuah tindakan. Jadi, untuk tata krama memiliki pengertian norma atau kebiasaan yang mengatur sopan santun dan telah disepakati oleh lingkungan. Nah, sebetulnya ada banyak tentang tata krama, ya. Kurang lebih ada 13 macam tentang tata krama, tetapi di sini hanya mengambil 3 saja. Ya, yang penting untuk kalian dan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama, tata krama tentang berbicara. Ya, ini penting sekali untuk berbicara. Jadi, yang pertama fokus kepada lawan bicara. Ya, fokus kepada lawan bicara. Bagaimana kita kalau bicara dengan orang lain? Yang pertama, coba tatap matanya dan dengarkan baik-baik kata-katanya. Jadi jangan sampai kalau kita berbicara dengan orang lain, maka wajah kita menghadap ke kanan, ke kiri, maupun juga malah ke bawah. Tidak fokus dengan orang yang kita hadapi. Itu berarti sudah mengurangi bagaimana tata krama dalam berbicara. Ya. Kemudian kalau kita sedang membawa HP, jangan sibuk untuk membuka HP atau malah memandangi HP atau memainkan HP. Jadi sekali lagi fokus untuk bicara dengan lawan kita dengan tetap memandang muka. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana sikap tubuh kita supaya tetap terlihat sopan dalam berbicara dengan orang lain. Yaitu jangan berbicara sambil melipat tangan di depan dada. Ya, kebetulan di sini yang Bu Ratna beri contoh adalah bertolak pinggang. Ya, jangan memasukkan tangan ke dalam saku celana maupun bertolak pinggang. Jadi seperti orang menantang. Kalau kita melipat tangan di depan dada, apalagi sambil meregangkan kaki begitu, seperti juga orang menantang. Nah, ini berarti kita tidak menjaga sikap tubuh dalam berbicara dengan orang lain dalam keadaan sopan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jangan terlalu mendominasi percakapan. Dalam mendominasi percakapan ini, yang pertama, kalau ada orang menyampaikan pembicaraan, ya, kita jangan langsung menerobos. Kemudian kita malah bicara panjang lebar ke sana kemari tanpa memberi kesempatan orang lain untuk istilahnya mungkin bertanya, menyela, atau mungkin memberi masukan. Nah, kita malah bicara terus. Nah, itu juga tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai memotong kata-kata lawan bicara kita. Ya, ada orang sedang menyampaikan pembicaraan, apalagi belum sampai panjang ya, baru sedikit, kita tiba-tiba sudah menggebu-gebu untuk memotong pembicaraan lawan kita. Nah, itu juga tidak baik, seolah-olah kitalah yang pinter, kita yang pandai, kita yang bisa. Nah, ini salah ya. Jadi sekali lagi jangan mendominasi obrolan, juga jangan sampai memotong kata-kata lawan bicara kita. Kemudian yang keempat, hindarilah kata-kata sulit
yang mungkin tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang pertama, ya, kalau kita menggunakan kata-kata sulit yang tidak dimengerti lawan bicara kita, misalnya tahu lawan bicara kita kurang paham tentang bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Wah, kita seolah-olah pinter gitu ya. Kemudian di situ banyak selingan-selingan bahasa Inggris yang padahal orang lain tidak tahu. Nah, atau mungkin dengan bahasa isyarat yang lain, seolah-olah bahasa gaul dan sebagainya, dan padahal sebenarnya itu tidak dimengerti oleh pihak lain. Nah, kita harus tahu. Kemudian, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyampaikan gagasan sulit dengan kata-kata sederhana, sehingga bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, ini orang cerdas itu seperti ini. Mungkin kalimatnya panjang, bisa disederhanakan. Mungkin bahasanya harusnya susah untuk bisa dimengerti. Tadi ya terlalu mungkin banyak bahasa asing dan sebagainya. Bisa kita ganti ya dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang berikutnya tata krama dalam pergaulan. Nah, ini yang kedua, intisari yang kedua, tata krama dalam pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau anak-anak berada di lingkungan sekolah, kita bergaul, ya, dengan teman-teman kita, ya, teman-teman kalian, kemudian dengan Bapak Ibu guru, kemudian juga dengan karyawan. Nah, bagaimana dalam bergaul? Di sini ada dasar-dasar etikatnya. Pertama, harus sopan dan ramah kepada siapa saja. Ya, kita mengenal istilah senyum, salam, dan sapa. Ya, berilah senyuman ya kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya, senyum itu memberikan aura yang positif. Ya, jadi baik sekali anak-anak. Kalau kita bertemu dengan orang lain, berilah senyuman. Ya, di situ akan menunjukkan keramahan kita. Kemudian jangan lupa salam. Nah, misalnya saat itu pagi. Nah, kita beri selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Nah, itu menunjukkan kita adalah anak yang ramah atau sopan. Kemudian ada senyum, salam, sapa. Ya tadi, ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ya. Maaf, Bu, bisa saya bantu? Misalnya anak-anak tahu ya, ada Bapak atau Ibu sedang mengerjakan sesuatu. Nah, di situ kita memberikan sapaan. Ya. Yang berikutnya yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Nah, ini dalam pergaulan ya, kita ada perhatian kepada orang lain, termasuk nanti kaitannya kalau memang orang itu perlu dibantu, maka di sini kita tunjukkan kita ingin membantu. Ya. Contoh misalnya ada Bapak Ibu guru terlalu banyak membawa barang bawaan. Nah, kita bisa dengan sopan dan ramah, maaf Bu, bisa saya bantu? Ya, anak-anak membantu membawakan barang yang dibawa oleh Bapak atau Ibu guru ya. Maaf Pak, bisa saya bantu? Nah, ini nanti diantar ke kantor guru dan sebagainya di mana Bapak atau Ibu meminta tolong kalian, memerintah kalian untuk dibawa kemana barang tersebut. Ya. Kemudian memiliki rasa toleransi. Rasa toleransi ini penting. Nah, di sini kalau kita ada rasa toleransi, wah, itu kok teman saya membawa barang bawaan berat ya, disuruh Bapak atau Ibu guru. Oh, saya bawakan, saya bantu. Sini saya bantu yang separuh saya bawakan, bisa. Kemudian ada anak ABK yang memakai kursi roda misalnya. Nah, kok tidak ada yang membantu ya? Nah, anak-anak bisa dengan sopan, dengan ramah, dengan baik, bisa menanyakan, bisa saya bantu? Nah, nanti anak-anak bisa dorongkan, tapi harus pelan-pelan ya. Juga harus ngerti bagaimana caranya. Kemudian yang terakhir ini juga bagus nih, dapat menguasai diri. Termasuk mengendalikan emosi dalam situasi. Anak-anak ini biasanya kita lihat dalam diskusi sehari-hari ya kalau sedang pelajaran. Jangan sampai nanti dalam menguasai diri ini anak-anak merasa menang sendiri kemudian tidak
ada pemecahan masalah yang baik, malah tidak bisa menguasai diri, marah-marah, ya, sampai akhirnya pukul-pukulan sama teman-temannya hanya karena tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak bisa menguasai diri. Nah, akhirnya bukan pemecahan masalah yang bisa kita dapatkan, tapi malah membuat masalah yang baru, menjadi perkelahian. Nah, itu sangat tidak baik. Ya, baik, berikutnya. Nah, agar terjadi hubungan yang selaras, serasi, sesuai dengan etika pergaulan, untuk seseorang perlu bersikap, menghindari sifat acuh tak acuh, mengetuk pintu bila memasuki ruangan atau suatu tempat. Ini penting sekali. Misalnya anak-anak mau masuk ke ruang kepala sekolah, ya, ketuk pintu dengan pelan, tidak usah keras-keras. Nah, kemudian dibuka, mengucapkan salam, atau juga mungkin masuk ke ruang guru. Ya, istilah orang Jawanya, jangan langsung kuncuk-kuncuk gitu ya. Nah, coba ketuk pintu dulu, kasih salam, selamat pagi Pak, Bu, maaf, bolehkah saya masuk? Nah, kemudian memberi salam bila berjumpa seseorang, tadi sudah kan. Jika anak-anak terlambat masuk kelas, nah ini juga penting tadi ya, ketuk pintu, kemudian bilanglah, mohon maaf bila terlambat. Nah, ini juga tidak boleh tadi langsung nyelonong saja. Ini sangat tidak baik. Kemudian yang berikutnya melakukan perintah dengan wajah yang jernih. Ya, jangan sampai kelihatan kalau ya istilahnya disuruh Bapak Ibu guru, nah wajahnya merengut ya, tidak menunjukkan wajah yang jernih. Kemudian mengucaplah terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain. Ya, rendah hati, tidak sombong, ya, tidak merasa menangan sendiri. Nah, ini juga penting. Siap membantu sesuai kemampuan. Jadi seperti tadi kalau misalnya ketemu, oh ada bapak atau ibu guru membawa buku, ya mungkin anak-anak mau membantu atau membawa laptop dan sebagainya. Ya, membantu sesuai dengan kemampuan. Jangan semua memang wah diminta seolah-olah wah biar saya dinilai. Ya, begini. Nah, itu malah menunjukkan kesombongan. Bantulah sesuai kemampuan kalian. Kemudian dapat menempatkan diri dimanapun kalian berada. Sanggup menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ini ada kaitannya. Dapat menempatkan diri dan sanggup menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, yang terakhir, tata krama penampilan. Ini sangat penting berkaitan erat dengan kita atau anak-anak memakai seragam sekolah. Nah, ini kesan pertama bila kita berjumpa seseorang, pasti kita akan melihat penampilannya. Oh, kok orang yang saya perhatikan ini ya memakai pakaian rapi, bagus, bersih, ya. Nah, itu pasti akan menampilkan wajah yang ceria juga, wajah yang cerah, ya. Itu sangat penting anak-anak. Coba kalau kalian melihat orang berpenampilan dengan mengenakan pakaian sudah kumuh, lusuh, kotor, apa coba kesan kalian? Tidak baik kan? Tidak menyenangkan ya, tidak menarik. Tetapi kalau ada orang yang kita jumpai dengan berpakaian rapi, ya, tidak perlu mungkin terlalu mewah ya, cukup sederhana, rapi, pantas. Ya, kata pantas ini adalah kita melihat situasi, ya. Kaitannya dengan ini, cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Misalnya pada saat kita berada di kolam renang sedang mengadakan atau melaksanakan kegiatan renang ya kita memakai pakaian renang. Ya, kemudian saat kita bersekolah ya kalian memakai seragam sekolah. Saat di rumah silahkan kalian memakai pakaian santai. Nah, ini yang namanya berpakaian menyesuaikan waktu dan tempat. Nah, termasuk bersahaja. Ya, bersahaja itu dilihat ya, bagaimana kerapiannya, bagaimana kesesuaiannya, bagaimana kepantasannya. Jangan sampai apa ya istilahnya kalau orang bilang wah pakai baju eh, gedodoran. Nah, ini kurang bersahaja ya. Yang pas. Nah, ini kebetulan ada contoh di sini ada dua orang siswa putra dan putri. Ya, Bu Ratna pakai gambar contoh seragam putih biru ya. Tapi tolong anak-anak perhatikan
Nanti untuk yang putri itu bukan plisket seperti ini ya. Ini kebetulan hanya contoh saja. Untuk aturan bawahannya lipit hadap 2. Lipit hadap 2. Jadi besok kalau anak-anak mengambil seragam batik, mungkin bisa kita beri contoh potongannya ya. Tapi kalau mungkin orang tua sudah terlalu senang, gembira, wah segera mungkin membelikan kalian pakaian seragam ya. Jangan sampai salah. Bilang sama orang tua atau penjahit, lipit hadap 2. Ya, tadi waktu orang tua diundang, eh, sosialisasi, orang tua sudah ditunjukkan gambarnya. Sekali lagi ya, diingat-ingat ya anak-anak ya, bawahan untuk rok yang putri lipit hadap 2, bukan plisket. Sekali lagi, bukan plisket ya, tapi lipit hadap 2. Nah, kemudian ada dasi, ada bed kalau OSIS, kemudian ada merah putih, ada nama dada, kemudian kalau pakai OSIS di sini akan ada lokasi. Kemudian ikat pinggang, ya, sepatu. Tolong diingat-ingat jangan sampai terlanjur beli terus nanti salah. Sepatu adalah warrior yang tinggi ya, maksudnya tinggi itu menutup mata kaki, jangan yang pendek. Nah, anak-anak hati-hati ya, eman-eman nanti kalau sudah terlanjur beli, wah kok salah, nanti keluar uang lagi. Sekali lagi Bu Ratna ingatkan, untuk sepatu adalah warrior yang tinggi menutup mata kaki, jangan yang pendek. Ya. Kemudian nanti ada topi. Nah, besok kalau orang tua membelikan seragam untuk kalian, lengkap dengan atribut, di situ semua sudah lengkap. Ya, anak-anak tinggal perhatikan. Kemudian yang putra, putra itu celana panjang. Ya, ini yang muslim kalau nanti saatnya sholat biar tidak usah susah-susah bawa sarung. Jadi makanya pakai celana panjang. Oh ya, untuk celana panjang Bu Ratna ingatkan tidak boleh bentuk pensil. Ya, tidak boleh di bawahnya itu dikecilkan sekali. Jadi potongannya seperti celana biasa. Sekali lagi celana biasa. Tidak boleh potongan potongan pensil ya. Tidak boleh celana model pensil. Kemudian juga berdasi sama tadi dengan yang putri. Hanya bedanya kalau besok anak-anak pakai bed SMP Negeri 12 tidak perlu lagi lokasi di sini ya. Jadi cukup bed SMP bendera merah putih, bed merah putih, terus ada nama dada. Kemudian kami ingatkan untuk yang putri beragama Islam, jangan lupa pakai kerudung. Kerudungnya adalah putih ya untuk saat kalian memakai seragam putih biru juga batik. Demikian anak-anak menyampaikan tentang tata krama. Ya, semoga anak-anak bisa mengerti dan tolong dipahami baik-baik dan laksanakan dengan baik. Semuanya ini berkaitan juga dengan tata tertib. Selamat pagi semuanya. Salam, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.
Baiklah, kita akan mulai. Apakah yang dimaksud dengan tata krama itu? Ya, tata krama berasal dari kata tata. Tata itu adat ataupun norma. Ya, kemudian krama adalah sopan santun atau aturan dari sebuah tindakan. Jadi, untuk tata krama memiliki pengertian norma atau kebiasaan yang mengatur sopan santun dan telah disepakati oleh lingkungan. Nah, sebetulnya ada banyak tentang tata krama, ya. Kurang lebih ada 13 macam tentang tata krama, tetapi di sini Bu Ratna hanya mengambil 3 saja. Ya, yang penting untuk kalian dan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama, tata krama tentang berbicara. Ya, ini penting sekali untuk berbicara. Jadi, yang pertama fokus kepada lawan bicara. Ya, fokus kepada lawan bicara. Bagaimana kita kalau bicara dengan orang lain? Yang pertama, coba tatap matanya dan dengarkan baik-baik kata-katanya. Jadi jangan sampai kalau kita berbicara dengan orang lain, maka wajah kita menghadap ke kanan, ke kiri, maupun juga malah ke bawah. Tidak fokus dengan orang yang kita hadapi. Itu berarti sudah mengurangi bagaimana tata krama dalam berbicara. Ya. Kemudian kalau kita sedang membawa HP, jangan sibuk untuk membuka HP atau malah memandangi HP atau memainkan HP. Jadi sekali lagi fokus untuk bicara dengan lawan kita dengan tetap memandang muka. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana sikap tubuh kita supaya tetap terlihat sopan dalam berbicara dengan orang lain. Yaitu jangan berbicara sambil melipat tangan di depan dada. Ya, kebetulan di sini yang Bu Ratna beri contoh adalah bertolak pinggang. Ya, jangan memasukkan tangan ke dalam saku celana maupun bertolak pinggang. Jadi seperti orang menantang. Kalau kita melipat tangan di depan dada, apalagi sambil meregangkan kaki begitu, seperti juga orang menantang. Nah, ini berarti kita tidak menjaga sikap tubuh dalam berbicara dengan orang lain dalam keadaan sopan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jangan terlalu mendominasi percakapan. Dalam mendominasi percakapan ini, yang pertama, kalau ada orang menyampaikan pembicaraan, ya, kita jangan langsung menerobos. Kemudian kita malah bicara panjang lebar ke sana kemari tanpa memberi kesempatan orang lain untuk istilahnya mungkin bertanya, menyela, atau mungkin memberi masukan. Nah, kita malah bicara terus. Nah, itu juga tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai memotong kata-kata lawan bicara kita. Ya, ada orang sedang menyampaikan pembicaraan, apalagi belum sampai panjang ya, baru sedikit, kita tiba-tiba sudah menggebu-gebu untuk memotong pembicaraan lawan kita. Nah, itu juga tidak baik, seolah-olah kitalah yang pinter, kita yang pandai, kita yang bisa. Nah, ini salah ya. Jadi sekali lagi jangan mendominasi obrolan, juga jangan sampai memotong kata-kata lawan bicara kita. Kemudian yang keempat, hindarilah kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang pertama, ya, kalau kita menggunakan kata-kata sulit yang tidak dimengerti lawan bicara kita, misalnya tahu lawan bicara kita kurang paham tentang bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Wah, kita seolah-olah pinter gitu ya. Kemudian di situ banyak selingan-selingan bahasa Inggris yang padahal orang lain tidak tahu.
Nah, atau mungkin dengan bahasa isyarat yang lain, seolah-olah bahasa gaul dan sebagainya, dan padahal sebenarnya itu tidak dimengerti oleh pihak lain. Nah, kita harus tahu. Kemudian, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyampaikan gagasan sulit dengan kata-kata sederhana, sehingga bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, ini orang cerdas itu seperti ini. Mungkin kalimatnya panjang, bisa disederhanakan. Mungkin bahasanya harusnya susah untuk bisa dimengerti. Tadi ya terlalu mungkin banyak bahasa asing dan sebagainya. Bisa kita ganti ya dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang berikutnya tata krama dalam pergaulan. Nah, ini yang kedua, intisari yang kedua tata krama dalam pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau anak-anak berada di lingkungan sekolah, kita bergaul ya dengan teman-teman kita ya, teman-teman kalian, kemudian dengan Bapak Ibu guru, kemudian juga dengan karyawan. Nah, bagaimana dalam bergaul? Di sini ada dasar-dasar etikatnya. Pertama, harus sopan dan ramah kepada siapa saja. Ya, kita mengenal istilah senyum, salam, dan sapa. Ya, berilah senyuman ya kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya, senyum itu memberikan aura yang positif. Ya, jadi baik sekali anak-anak. Kalau kita bertemu dengan orang lain, berilah senyuman. Ya, di situ akan menunjukkan keramahan kita. Kemudian jangan lupa salam. Nah, misalnya saat itu pagi. Nah, kita beri selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Nah, itu menunjukkan kita adalah anak yang ramah atau sopan. Kemudian ada senyum, salam, sapa. Ya tadi, ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ya. Maaf, Bu, bisa saya bantu? Misalnya anak-anak tahu ya, ada Bapak atau Ibu sedang mengerjakan sesuatu. Nah, di situ kita memberikan sapaan. Ya. Yang berikutnya yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Nah, ini dalam pergaulan ya, kita ada perhatian kepada orang lain, termasuk nanti kaitannya kalau memang orang itu perlu dibantu, maka di sini kita tunjukkan kita ingin membantu. Ya. Contoh misalnya ada Bapak Ibu guru terlalu banyak membawa barang bawaan. Nah, kita bisa dengan sopan dan ramah, maaf Bu, bisa saya bantu? Ya, anak-anak membantu membawakan barang yang dibawa oleh Bapak atau Ibu guru ya. Maaf Pak, bisa saya bantu? Nah, ini nanti diantar ke kantor guru dan sebagainya di mana Bapak atau Ibu meminta tolong kalian, memerintah kalian untuk dibawa kemana barang tersebut. Ya. Kemudian memiliki rasa toleransi. Rasa toleransi ini penting. Nah, di sini kalau kita ada rasa toleransi, wah, itu kok teman saya membawa barang bawaan berat ya, disuruh Bapak atau Ibu guru. Oh, saya bawakan, saya bantu. Sini saya bantu yang separuh saya bawakan, bisa. Kemudian kalau di SMP Negeri 12 ada anak ABK yang memakai kursi roda misalnya. Nah, kok tidak ada yang membantu ya? Nah, anak-anak bisa dengan sopan, dengan ramah, dengan baik, bisa menanyakan, bisa saya bantu? Nah, nanti anak-anak bisa dorongkan, tapi harus pelan-pelan ya. Juga harus ngerti bagaimana caranya. Kemudian yang terakhir ini juga bagus nih, dapat menguasai diri. Termasuk mengendalikan emosi dalam situasi. Anak-anak ini biasanya kita lihat dalam diskusi sehari-hari ya kalau sedang pelajaran. Jangan sampai nanti dalam menguasai diri ini anak-anak merasa menang sendiri, kemudian tidak ada pemecahan masalah yang baik, malah tidak bisa menguasai diri, marah-marah ya. Sampai akhirnya pukul-pukulan sama teman-temannya hanya karena tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak bisa menguasai diri. Nah, akhirnya bukan pemecahan masalah yang bisa kita dapatkan, tapi malah membuat masalah yang baru, menjadi perkelahian. Nah, itu sangat tidak baik.
Ya, baik, berikutnya. Nah, agar terjadi hubungan yang selaras, serasi, sesuai dengan etika pergaulan, untuk seseorang perlu bersikap, menghindari sifat acuh tak acuh, mengetuk pintu bila memasuki ruangan atau suatu tempat. Ini penting sekali. Misalnya anak-anak mau masuk ke ruang kepala sekolah, ya, ketuk pintu dengan pelan, tidak usah keras-keras. Nah, kemudian dibuka, mengucapkan salam kepada ibu kepala sekolah. Ya. Atau juga mungkin masuk ke ruang guru. Ya istilah orang Jawanya jangan langsung kuncruk-kuncruk gitu ya. Nah, coba ketuk pintu dulu, kasih salam, selamat pagi Pak, Bu, maaf, bolehkah saya masuk? Nah, kemudian memberi salam bila berjumpa seseorang, tadi sudah Bu Ratna sampaikan. Jika anak-anak terlambat masuk kelas. Nah, ini juga penting tadi ya, ketuk pintu, kemudian bilanglah mohon maaf bila terlambat. Nah, ini juga tidak boleh tadi langsung nyelonong saja. Ini sangat tidak baik. Kemudian yang berikutnya melakukan perintah dengan wajah yang jernih. Ya, jangan sampai kelihatan kalau ya istilahnya disuruh Bapak Ibu guru, nah wajahnya merengut ya, tidak menunjukkan wajah yang jernih. Kemudian mengucaplah terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain. Ya, rendah hati, tidak sombong, ya, tidak merasa menangan sendiri. Nah, ini juga penting. Siap membantu sesuai kemampuan. Jadi seperti tadi kalau misalnya ketemu, oh ada bapak atau ibu guru membawa buku, ya mungkin anak-anak mau membantu atau membawa laptop dan sebagainya. Ya, membantu sesuai dengan kemampuan, jangan semua memang wah diminta seolah-olah wah biar saya dinilai ya begini. Nah, itu malah menunjukkan kesombongan. Bantulah sesuai kemampuan kalian. Kemudian dapat menempatkan diri dimanapun kalian berada. Sanggup menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ini ada kaitannya. Dapat menempatkan diri dan sanggup menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, yang terakhir, tata krama penampilan. Ini sangat penting berkaitan erat dengan kita atau anak-anak memakai seragam sekolah. Nah, ini kesan pertama bila kita berjumpa seseorang, pasti kita akan melihat penampilannya. Oh, kok orang yang saya perhatikan ini ya memakai pakaian rapi, bagus, bersih, ya. Nah, itu pasti akan menampilkan wajah yang ceria juga, wajah yang cerah, ya. Itu sangat penting anak-anak. Coba kalau kalian melihat orang berpenampilan dengan mengenakan pakaian sudah kumuh, lusuh, kotor, apa coba kesan kalian? Tidak baik kan? Tidak menyenangkan ya, tidak menarik. Tetapi kalau ada orang yang kita jumpai dengan berpakaian rapi, ya, tidak perlu mungkin terlalu mewah ya, cukup sederhana, rapi, pantas. Ya, kata pantas ini adalah kita melihat situasi. Ya, kaitannya dengan ini. Cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Misalnya pada saat kita berada di kolam renang sedang mengadakan atau melaksanakan kegiatan renang ya kita memakai pakaian renang. Ya, kemudian saat kita bersekolah ya kalian memakai seragam sekolah. Saat di rumah silahkan kalian memakai pakaian santai. Nah, ini yang namanya berpakaian menyesuaikan waktu dan tempat. Nah, termasuk bersahaja. Ya, bersahaja itu dilihat ya, bagaimana kerapiannya, bagaimana kesesuaiannya, bagaimana kepantasannya. Jangan sampai apa ya istilahnya kalau orang bilang wah pakai baju eh, gedodoran. Nah, ini kurang bersahaja ya. Yang pas. Nah, ini kebetulan ada contoh di sini ada dua orang siswa putra dan putri. Ya, Bu Ratna pakai gambar contoh seragam putih biru ya. Tapi tolong anak-anak perhatikan nanti untuk yang putri itu bukan plisket seperti ini ya. Ini kebetulan hanya contoh saja. Untuk aturan SMP Negeri 12 itu adalah bawahannya lipit hadap 2. Lipit hadap 2. Jadi besok kalau anak-anak mengambil seragam batik mungkin bisa kita beri contoh potongannya ya. Tapi kalau mungkin orang tua sudah
terlalu senang, gembira, wah segera mungkin membelikan kalian pakaian seragam ya. Jangan sampai salah. Bilang sama orang tua atau penjahit, lipit hadap 2. Ya, tadi waktu orang tua diundang eh, sosialisasi, orang tua sudah ditunjukkan gambarnya. Sekali lagi ya, diingat-ingat ya anak-anak ya. Bawahan untuk rok yang putri lipit hadap 2, bukan plisket. Sekali lagi, bukan plisket ya, tapi lipit hadap 2. Nah, kemudian ada dasi, ada bed kalau OSIS, kemudian ada merah putih, ada nama dada, kemudian kalau pakai OSIS di sini akan ada lokasi yang menunjukkan SMP Negeri 12 Surakarta. Kemudian ikat pinggang, ya, sepatu. Tolong diingat-ingat, jangan sampai terlanjur beli terus nanti salah. Sepatu adalah warrior yang tinggi ya, maksudnya tinggi itu menutup mata kaki, jangan yang pendek. Nah, anak-anak hati-hati ya, eman-eman nanti kalau sudah terlanjur beli, wah kok salah, nanti keluar uang lagi. Sekali lagi Bu Ratna ingatkan, untuk sepatu adalah warrior yang tinggi menutup mata kaki, jangan yang pendek. Ya. Kemudian nanti ada topi. Nah, besok kalau orang tua membelikan seragam untuk kalian, lengkap dengan atribut, di situ semua sudah lengkap. Ya, anak-anak tinggal perhatikan. Kemudian yang putra, putra itu celana panjang. Ya, ini yang muslim kalau nanti saatnya sholat biar tidak usah susah-susah bawa sarung. Jadi makanya pakai celana panjang. Oh ya, untuk celana panjang Bu Ratna ingatkan tidak boleh bentuk pensil. Ya, tidak boleh di bawahnya itu dikecilkan sekali. Jadi potongannya seperti celana biasa. Sekali lagi celana biasa. Tidak boleh potongan potongan pensil ya, tidak boleh celana model pensil. Kemudian juga berdasi sama tadi dengan yang putri, hanya bedanya kalau besok anak-anak pakai bed SMP Negeri 12 tidak perlu lagi lokasi di sini ya. Jadi cukup bed SMP Negeri 12, bendera merah putih, bed merah putih, terus ada nama dada. Kemudian kami ingatkan untuk yang putri beragama Islam, jangan lupa pakai kerudung, kerudungnya adalah putih ya untuk saat kalian memakai seragam putih biru, juga batik, segi 4, modelnya segi 4 ya, kerudungnya yang segi 4, jangan yang langsung blusukan. Kemudian nanti untuk nama dada dipasangnya di bagian tadi kerudung ya, di kerudung jadi kelihatan namanya siapa gitu. Terus belilah yang bahannya aero ya, yang tebal, jadi jangan yang tipis. Kemudian kalau pramuka itu coklat ya, coklat tua, kerudungnya coklat tua. Ya, potongannya sama dengan model untuk putih biru. Oh ya, kebetulan untuk yang tahun pelajaran ini untuk seragam batik itu nanti boleh dikeluarkan atasannya, tapi bilang ke penjahit modelnya adalah dengan dibelah 2 untuk samping kanan dan samping kiri. Kemudian di bawah bisa diberi kantong 2. Ya, khusus untuk anak-anak yang tahun pelajaran ini boleh mulai dikeluarkan baju batiknya sekali lagi dengan potongan belahan ya, baik samping kanan maupun kiri ya, dibelah 2 kemudian pakai kantong. Nah, untuk nanti kakak-kakak yang kelas 8 dan 9 yang ingin menyesuaikan dikeluarkan ya harus potongannya sama dengan yang kelas 7 ya. Demikian anak-anak, Bu Ratna menyampaikan tentang tata krama. Ya, semoga anak-anak bisa mengerti dan tolong dipahami baik-baik dan laksanakan dengan baik. Semuanya ini berkaitan juga dengan tata tertib SMP Negeri 12 Surakarta. Selamat pagi semuanya, salam sampai berjumpa kembali. Terima kasih.